bikin kue mentega sekilo, jadinya bisa bermacam-macam dan bisa bertoples-toples. Hai, assalamualaikum tetangga, kembali lagi di vlog WBS Sunda Balasari. Sebelum saya membuat kue, saya persiapkan dulu bahan-bahannya, yaitu mentega 1 kilo, gula 1 kilo, warna kuning telur, baking powder Hercules, vanili bubuk 2 saset, susu bubuk, tepung maizena, rembuter kurang lebih 3 sendok serta kuning telur sebanyak 12 butir. Di sini saya siapkan loyang yang ukurannya itu lumayan besar karena di sini saya mau mixer mentega dan gula sebanyak 1 kilo. Ada enggak yang sama dengan aku bunda? Kalau mixer adonan itu nggak perlu lihatkan waktu berapa menit, yang penting aku rasa itu gulanya udah nggak kasar lagi di dalam adonan, itu menurut aku sudah kalis, jadi nggak perlu lagi kita lihatkan waktu karena setiap mixer itu berbeda ya ukuran kecepatannya bunda. Karena di sini mentega dan gula sudah tercampur dengan baik, lalu saya tambahkan dengan kuning telur sebanyak 12 butir, lalu saya mixer kembali hingga adonan itu menjadi kalis. Karena di sini adonannya udah kalis, jadi saya tambahkan dengan vanili bubuk sebanyak 12 bungkus. Saya juga tambahkan susu bubuk kurang lebih seperti ini ukurannya. Kenapa saya pakai susu bubuk seperti ini? Karena waktu saya beli kemarin di penjual bumbu kue, katanya ini tuh enak banget dan harum. Lalu saya juga tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok. Saya tambahkan rembuter sebanyak 3 sendok. Biar adonan tidak pucat, kita tambahkan dengan pewarna kuning telur. Biar kuenya nanti nggak dikira makan hati, kita tambahkan baking powder Hercules biar nanti jadinya gemuk-gemoy. Kita kasih kurang lebih setengah sendok aja ya guys. Kemudian kita mixer kembali hingga semua bumbu ini tercampur dengan merata. Oke guys, di sini adonannya sudah selesai tak mixer. Terus saya bagi dua ini, saya bagi dua rata ya, karena di sini saya mau bikin kue choco chip dan kue nastar. Tapi terlebih dahulu saya mau bikin choco chip guys. Di sini saya tambahkan choco chip dan di sini juga saya tambahkan kismis serta saya juga tambahkan palem sugar sebanyak 1 bungkus. Di sini kita cukup menggunakan sendok aja untuk menguleni adonan agar adonan ini semua tercampur dengan merata seperti ini. Kemudian saya juga menyiapkan sebuah loyang untuk mencampurkannya dengan tepung terigu. Saya menguleninya sedikit demi sedikit karena takutnya nanti ini adonannya akan menjadi keras apabila saya sekaligus mencampurkannya dengan tepung terigu. Karena di sini adonannya sudah bagus untuk dibentuk, tidak keras dan tidak juga lembek. Ini adonannya sedang-sedang. Jadi di sini saya siapkan garpu sebagai alat untuk mencetak adonan. Oke guys, setelah loyangnya ini terisi penuh oleh adonan, jadi kita langsung saja memanggangnya di suhu 140 derajat api atas bawah selama beberapa menit. Di sini saya tidak memastikan berapa menit saya memanggang kuenya karena di sini saya memakai alat manual untuk mencetak kue. Jadi kue tersebut ada yang tebal, ada juga yang tipis, jadi masaknya itu tidak merata. Jadi saya tidak bisa mematokkan berapa menit saya memanggang kue karena kuenya itu tidak merata masaknya ya. Yang jelas saya itu hanya memakai insting intip-intip alias buka tutup open untuk mengecek kondisi kuenya guys. Tidak terasa kuenya di sini sudah matang dan ini tuh cantik banget matangnya guys. Lalu kita sisihkan ke dalam baki atau apalah nama lain di tempat bunda sekalian, tapi yang jelas di sini tuh namanya baki. Lalu kita susun ke dalam toples apabila kuenya ini sudah dingin. Dan untuk adonan yang lain yaitu adonan kue nastar, di sini saya juga mau menguleninya dengan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai adonannya itu mudah dibentuk. Di sini saya mencoba bentuk baru dari kue nastar yaitu dengan menyiapkan cetakan seperti ini, karena kalau saya bentuk bulat-bulat seperti nastar pada umumnya pasti bakalan lama deh baru selesai. Jadi aku bentuk seperti ini, yaitu di lapisan pertama aku kasih adonan, kemudian lapisan kedua aku kasih dengan selai dan lapisan ketiga aku kasih lagi dengan adonan. Tapi di sini harusnya aku pipihkan semua di plastik
plastik biar lebih halus, nggak seperti ini. Lihat aja deh, yang kasar bentuknya, ada juga yang halus. Nah, yang halusnya ini aku pipihkan dulu di plastik tadi. Nah, di sini setelah saya sudah selesai mencetak semuanya, lalu saya siap-siap untuk memanggang di oven, guys. Ini sama aja tadi aku pakai 140 derajat api atas bawah. Dan setelah kuenya itu setengah mateng, lalu aku juga memberi olesan kuning telur yang aku campur dengan butter tadi. Setelah kuenya selesai saya olesi, maka saya taburi deh dengan parutan keju. Ada juga sebelum manggang orang udah menaburinya dengan parutan keju, tapi karena di sini aku nggak mau kejunya itu terlalu mateng, jadi aku taburinnya setelah kuenya itu setengah mateng. Setelah aku selesai menaburinya dengan parutan keju, lalu aku panggang kembali. Sembari kita menunggu kue nastarnya mateng, di sini aku mau susun dulu kue choco chip yang udah matang tadi, yang aku telah susun ke dalam toples. Dengan adonan setengah kilo, saya menghasilkan kurang lebih 7 toples kue choco chip, tapi di sini sebagian kuenya nggak aku masukin ke dalam toples, guys. Di sini kue nastarnya itu sudah matang, jadi kita keluarkan dari dalam oven, guys. Dan ini dia penampakan kue nastarnya setelah matang. Nastarnya ini aku belah jadi 2 bagian, karena kalau satu bagian aja itu nastarnya gede banget. Takutnya nanti para tamu nggak bisa menghabiskan satu kue nastar, guys, kalau nggak aku belah. Karena videonya itu udah panjang banget, jadi videonya sampai di sini dulu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.